Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pembelajaran kimia. Kita lanjutkan pada materi selanjutnya yaitu tentang interaksi antar molekul kovalen. Interaksi antar molekul kovalen ini bisa kita sebut bahwa interaksinya artinya adalah hubungan antar molekulnya berarti dua molekul atau lebih, sedangkan kovalennya berarti terjadi pada molekul kovalen. Merupakan senyawa atau molekul yang dapat berinteraksi satu sama lain. Interaksi antar molekul kovalen tersebut disebut dengan gaya van der Waals. Kekuatan ikatan yang terbentuk dari interaksi molekul kovalen tergantung pada kepolaran molekul. Artinya, kalau dia semakin polar maka disebut gaya apa. Kemudian semakin nonpolar maka disebut gaya apa. Kita akan bahas di slide berikutnya ya. Interaksi antar molekul kovalen itu disebut sebagai gaya van der Waals. Gaya van der Waals-nya terbagi menjadi tiga. Yang pertama gaya dispersi London, yang kedua gaya dipol-dipol, dan ketiga adalah ikatan hidrogen. Gaya dispersi London merupakan gaya yang terjadi pada antar molekul nonpolar. Berarti di dispersi London ini pada keseluruhannya hanya terjadi pada molekul nonpolar yang diakibatkan adanya pergerakan elektron secara terus-menerus dari satu sisi ke sisi yang lain. Kita lihat di sini ada dua buah ikatan kovalen ya, yaitu iodin I2 dan I2 yang di sebelah kanan. Kita bisa lihat di sini ada parsial negatif dan di kirinya lagi ada parsial positif. Parsial positif di kanan dan parsial negatif di kanan. Pada bab sebelumnya kita bahas bahwa elektron selalu mengitari lintasannya, mengitari inti pada lintasannya. Ketika elektron ini bergerak mengelilingi lintasannya, maka lama-kelamaan akan ada pertemuan antara parsial positif dengan parsial negatif. Nah, pertemuan tersebut akan terjadi sebuah ikatan, di mana ikatan itu disebut sebagai ikatan London. Namun, ikatannya bersifat sementara yang diakibatkan karena elektron selalu berputar. Kekuatan gaya dispersi bergantung pada ukuran dan luas permukaan molekul. Semakin besar ukuran molekul jari-jari atom, maka semakin kuat ikatan antar molekulnya. Kita lihat pada gambar berikut ini. Di sini terdapat grafik atomic radius decreases atau jarak atom-atom atau jari-jari atom ya. Kita perhatikan fokus pada unsur halogen ini, diantaranya ada F, Cl, Bri, dan At. Dari bentuk lingkaran ini, kita bisa lihat F memiliki lingkaran yang sangat kecil dan At atau astatin memiliki lingkaran yang sangat besar. Artinya, jari-jari atom dari atas ke bawah semakin besar. Maka, jika jari-jari atomnya semakin besar, maka gaya London-nya pun semakin besar. Selanjutnya, kita lihat untuk luas permukaan. Di sini ada parsial negatif 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6 parsial positif. Dibandingkan parsial positif dan negatif di sebelah kanan, jumlahnya sangat sedikit. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dari jumlah parsial positif dan negatif di gambar kiri dan kanan, kita dapat simpulkan bahwa semakin banyak interaksi parsial positif dan negatifnya, maka gaya London itu semakin kuat atau semakin besar ya. Kekuatan dispersi berpengaruh pada wujud zat dan titik didih. Kalau tadi dipengaruhi, sekarang berpengaruh. Pengaruhnya terhadap apa? Yang pertama terhadap wujud zat. Yang kedua terhadap titik didih. Nah, untuk yang pertama, bentuk dari iodin itu padat, bentuk dari bromin adalah cair, bentuk dari klorin adalah gas. Dilihat dari apa? Dari jarak atomnya atau jari-jari atomnya. Kita lihat, I itu atomnya besar, sedangkan Cl itu kecil. Semakin besar jarak jari-jari atom, maka dia semakin bersifat padat. Kebalikannya, semakin kecil jari-jari atom, maka wujudnya semakin berbentuk gas. Oke. Sekarang kita fokus pada titik didih. Pada bentuk berikut ada CH4 ya, ini hanya nggak kelihatan sedikit.
HH4, kemudian di sini ada C-nya 2, H-nya ada 6. Kira-kira dari jumlah ikatannya yang paling banyak mana? Tentunya ini ya. Artinya, jumlah ikatan yang semakin banyak ini membutuhkan energi yang sangat besar untuk melepaskan ikatan hidrogen tersebut dibandingkan dengan ini. Maka kesimpulannya adalah panjang ikatan semakin tinggi titik didih diakibatkan oleh panjang ikatan. Atau sebaliknya, semakin panjang ikatan, maka semakin tinggi titik didihnya. Gaya dipol-dipol, gaya tarik antara molekul polar yang sangat kuat, lebih kuat dibandingkan dengan gaya London. Hal ini diakibatkan sangat dekatnya parsial positif dengan parsial negatif, sehingga interaksi ini sering disebut dipol permanen. Gambarnya seperti ini. Ada parsial positif, ada parsial negatif. Ketika parsial negatif ini sangat dekat dengan parsial positif yang lain, maka interaksinya disebut dengan dipol-dipol interaction. Nah, itu ya. Gaya atau ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen terjadi pada molekul-molekul polar yang mengikat gugus O, H, NH, dan HF. Ya. Perhatikan grafik berikut ini. Di sini terdapat angka 100 sampai 400 itu menunjukkan titik didih dalam derajat Kelvin, sedangkan dari kiri ke kanan itu adalah berat molekul ya, dari 0 sampai 150. CH4 sampai dengan SNH4 berat molekulnya semakin naik. Berbeda dengan NH3, HF, dan H2O. Dia berat molekulnya kurang dari 25 gram per mol. Tapi titik didihnya malah semakin tinggi. NH3, HF, dan H2O. Maka titik didihnya lebih tinggi di H2O-nya. Kenapa? Karena ini mengikat OH, ini mengikat HF, ini mengikat NH. Ya, maka di sini ikatan hidrogen semakin mempertinggi titik didih. Penjelasannya sebagai berikut. Nah, ada satu molekul H2O, H2O. Ini O-nya, ini H-nya. Kemudian ada molekul H2O yang lain, H2O. Ada molekul H2O yang lain, H2O. Ketika molekul-molekul H2O ini saling berdekatan, maka di sini ada garis putus-putus menunjukkan bahwa oksigen dapat mengikat hidrogen di air yang lain. Ini pun sama, oksigen dapat mengikat hidrogen yang lain pada H2O yang lain. Sehingga apabila terus-menerus diikatkan, maka titik didihnya akan semakin tinggi. Kenapa? Karena membutuhkan energi yang sangat tinggi untuk melepaskan hidrogen-hidrogen tersebut dibandingkan dengan molekul yang lain. Sedangkan ikatan hidrogen yang tadi, NH3, kenapa dia titik didihnya tinggi dibandingkan CH4? Ya karena N ini memiliki pasangan elektron bebas yang dapat berkoordinasi dengan hidrogen. Sehingga hidrogen yang pada H2O ini dapat berikatan dengan NH3. Dan ini disebut dengan ikatan hidrogen. Oke, sekian dari Bapak. Silakan copy link berikut ini beserta jawab pertanyaannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.